Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil masyayikh wal ulama, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asai syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, a'azzahumullah. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah saya bersyukur dan berbahagia, seneng banget saged silatul arham dengan masyarakat NU. Silaturahim ini sangat penting, artinya ketika kita masih mempunyai prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Kalau benar-benar kita mempunyai prinsip ukhuwah Islamiyah, harus rajin-rajin silatul arham. Dulu para kiai sepuh, terutama Gus Dur, paling rajin silaturahim. Datang kiai-kiai sepuh, datang masyayikh, dan paling rajin ziarah kubur. Gus Dur itu Maqamatil Aulia tepung wis diziarahi kabeh. Kula kalah karo Gus Dur. Munggah nang dhuwure Gunung Dieng, ziarah datang Syekh Abdullah Qutbuddin, kuat Gus Dur. Pokoknya asal ziarah datang wali kuat. Syekh Penjalu di tengah-tengah danau di Tasikmalaya, Syekh Muhyiddin di dalam gua. Walhasil beliau sangat rajin silaturahim dan ziarah kubur. Dalam rangka membina, memperkuat ikatan warga Nahdliyin, kita harus rajin silatul arham. Pesantren merupakan benteng ahli sunnah wal jamaah. Pesantren merupakan hisnun min husunil madhab al sunnah wal jamaah. Tanpa pesantren, ahli sunnah bubar. Sekarang saja sudah banyak pesantren yang bukan ahli sunnah. Tanpa pesantren, kutubut turat, apa? Kitab kuning, kitabnya ulama solihin, minal fuqaha wal mutakallimin was sufiyah wal qurra wal mufassirin wal muhadditsin, sing gelem ngaji niku hanya ulama pesantren. SAG kita beli doyan. Padahal ngendikanipun Syekh atau Imam Al-Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, ngendikan kebangkitan agama Islam, agamanya Allah, itu hanya dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan demo, bukan dengan politik, bukan dengan teknologi, bukan dengan materi, bukan dengan sholat Jumat di Monas, sholatin lapangan, turun di masjid.
turun nang masjid ngenteni suki iki arep salat ning lapangan. Bener bener turun ning masjid. Kenapa? Ngenteni salat Jumat sukiki ning lapangan. Kualik kah? Kualik. Lawan turun ning lapangan ngenteni salat Jumat ning masjid kok lah aku sing bener kok. Jadi menurut Imam Hasan Basri, jangan harap Islam kuat, Islam maju, Islam berkembang tanpa pendidikan, tanpa ilmu pengetahuan. Kita sekarang membutuhkan Imam Ghazali yang baru, membutuhkan Ibnu Sina yang baru, membutuhkan Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd yang baru, membutuhkan Imam Fakhr Razi yang baru, Imam Syafi'i yang baru. Abad 21 kita butuh itu kalau kita ingin benar-benar Islam pengen bangkit. Tidak sama sekali dengan demonstrasi, dengan kekerasan, dengan agitasi, dengan menakut-nakuti orang, nih Islam kuat. Enggak ada artinya itu. Bukan kebangkitan Islam sama sekali. Nah, pesantrenlah antara lain atau satu-satunya ya yang bisa mempertahankan kebesaran Islam bil ilmi wal irfan, dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang dari sisi ilmu buta huruf, ummiyin, dari sisi agama dhalalim mubin. Kanjeng Nabi diperintah Allah membangun masyarakat Arab yang pendidikannya nol, ummiyin, buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Agamanya dhalalim mubin, sesat yang sesesat-sesatnya, dhalalim mubin. Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah, ayo bangun masyarakat seperti itu. Nah, pertama kali cara membangun apa? Yatlu alaihim ayatih, memperkenalkan, memperdengarkan Al-Quran. Kanjeng Nabi pertama kali dakwah menyampaikan tilawatil Quran kepada orang Arab. Sudah barang pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang seneng, ada yang nolak. Walaupun mengakui bahasa Al-Quran sangat indah, isinya sangat berkualitas, tapi hatinya juhud, hatinya keras, tidak mau beriman banyak. Tapi karena hatinya halus, hatinya lembut, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain segera beriman kepada Al-Quran. Suatu ketika Umar baru pulang dari berburu dari padang pasir, pulang masuk kota Mekah, mendengar berita adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail atau Sa'id bin Nufail bin Zaid masuk Islam. Apa-apanya adik saya ini. Marah Umar. Umar tuh jawara, jagoan-jagoan. Mendengar adiknya sudah masuk Islam, langsung berangkat ke rumah adiknya. Harusnya tempelengin. Sampai di rumah adiknya, Fatimah namanya, sedang baca Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Umar mendengar bacaan itu lumpruk, lemes. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran untuk membuat kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali Al-Quran menjadi peringatan bagi siapa yang takut. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, yaitu Ar-Rahman, dan seterusnya lah. Umar lemes mendengarkan bacaan itu, malah dia ingin, coba mana kertasnya saya baca. Paksa diambil, tadinya nggak boleh oleh Fatimah, kamu najis, nggak boleh pegang kertas ini. Paksa diambil, dibaca. Setelah baca, Umar bertanya, aina Muhammad al-an? Saiki di mana Muhammad? Saiki nang di Muhammad. Muhammad di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari ke sana, ketok pintu. Kanjeng Nabi di dalam rumah itu dengan para sahabatnya. Mereka ketakutan karena Umar terkenal preman. Kanjeng Nabi merintah sahabatnya, iftah lahul bab, aku mau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Ada Umar dua, satu Umar bin Khattab, dua Amr bin Hisham Abu Jahal. Ya Allah, mudah-mudahan salah satunya Umar masuk Islam. Ternyata hidayah turun kepada Umar bin Khattab. Masuk rumah, langsung memeluk Kanjeng Nabi dan membaca kalimah syahadah, masuk itu Sayyidina Umar masuk Islamnya karena mendengarkan Al-Qur'an. Panjenengan nek krungu Quran angob bapak ngantuk. Nah, Sayyidina Umar dapat hidayah mendengar Al-Quran. Nah, maka pesantren, walaupun katakan pesantren modern, harus mewajibkan santrinya ngaji Quran. Harus digalakkan, wajib santrinya ngaji Quran. Ada beberapa pesantren modern, kiainya tidak mewajibkan santrinya ngaji Quran, ngaji asrog, orang yang terserah. Salah besar. Pertama kali santri digembleng harus yatlu alaihim ayat. Jangan lupa, semua kiai-kiai yang punya pesantren semuanya ini yang ada, pertama kali diwajibkan kepada santrinya bisa baca Quran dengan benar, dengan mujawwadah, dengan tilawah mujawwadah. Ngoten nggih, paham nggih? Percuma pesantren kalau tidak diajarkan baca Al-Quran kepada santrinya. Dulu Al-Quran ditulis tulisan Arab tanpa titik. Langkah bedane ba, ta, tha sama. Jim, ha, kho, podo, gak ada titiknya. Dal, dal, ro, zai, sin, shin, wis pada kabeh lah langkah titiknya. Tapi para sahabat bisa baca dengan benar. Lama-lama setelah agama Islam tersebar keluar Arab, keluar Mekah, membutuhkan tanda-tanda yang membedakan huruf satu dengan yang lain. Kalau nggak ada bedanya nggak bisa baca. Maka orang pertama kali menciptakan, menggagas wad'un nuqat 'alal huruf,
membikin titik nang huruf ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta titik telu dhuwur, jim titik siji ngisor, hak non titik, kho titik siji nang dhuwur. Siapa itu yang pertama kali bikin? Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Waktu bikin tahun 59 Hijriah. Wis ana titike semulai wong wis bisa baca iku. Sono bedane bak tak no bedane, tapi masih kangelan macane. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menggagas syakal, harokat syakal, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, sukun, tasdid. Niku sing gawe namine Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurunya Imam Sibaweh, wafat tahun 170 Hijriah. Wis ana titike, wis ana harokate, maca Qur'an masih yakin salah. Maka ada seorang imam namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah, menggagas ilmu tajwid qiraatil Quran, memperbaiki baca Quran, namanya ilmu taj. Baru ada istilah idgham, idhar, ikhfa, qalqalah, iklam, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak. Baru sudah tahun 200-an Hijriah, jasanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi kita ngaji Quran harus benar, harus mujawwadah. Kalau tidak benar, rubba qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran boro-boro dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran karena bacanya tidak pakai tajwid. Jadi titik, harokat, tajwid bid'ah. Kanjeng Nabi betul wonten waktu zaman Kanjeng Nabi bid'ah itu. Anda pakai ilmu tajwid yang bid'ah, baca Qurannya benar. Anda tidak mau bid'ah ilmu tajwid, baca Qurannya salah. Ayo milindi. Bid'ah zaman Kanjeng Nabi buat mendamel tajwid. Lamun Kanjeng Nabi, lamun Sayyidina Abu Bakar ditakna sing kuburan, ditakoni, jenengan ngertos mboten idhar, ikhfa, iklam? Masa ngerti ya? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mboten ngerti. Apa itu? Idgham mboten ngerti. Ilmu itu baru muncul tahun 200-an, tapi itu merupakan kreativitas, ijtihad, ibtidah yang sangat luar biasa dari seorang imam ahli sunnah wal jamaah, ngeman karo umat Islam supaya maca Qurannya bener, bikin ilmu tajwid. Ya bid'ah jauh Kanjeng Nabi langka orang anak paham betul. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular, bisa mukul laut dari jalan tol, hebat betul. Tapi selangka sudah nggak ada tongkatnya. Ya masih sih artinya, tapi mukjizat sudah nggak ada. Tongkatnya masih di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang mati. Ada Nabi Isa, hebat betul. Tapi sudah nggak ada. Beliau nggak ada, mukjizatnya dibawa nggak ada. Tapi mukjizatnya Rasulullah SAW sampai sekarang masih ada ila yaumil qiyamah, yaitu Al-Qur'an. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami
lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina id ja'at wa lam tadumi fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktsari bis-sa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta naro ladha min wardiya syabimi. Quran itu ayatu haqqin, ayat-ayat yang membawa kebenaran. Sampai sekarang orang barat sindudung Islam mengakui kelebihan kehebatan Al-Quran, sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Yang namanya gempa bumi terus buminya mangkat, apa namanya longsor sing buminya bergerak itu apa namanya, likuifaksi. Di Quran sudah ada itu. A'amintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul ard fa idza yatamur. Apa kamu aman? Apa kamu dijamin aman seandainya malaikat menggerakkan bumi wahya tamur, buminya melaku? Coba selisih oleh Al-Quran. Orang yang sudah baca Quran tidak kaget terjadi gempa bumi sing buminya melaku di Lampung, di mana, Sulawesi Tengah, di Palu. Nggak akan kaget kalau udah baca Quran. Orang bisa nyampe ke bulan, nggak kaget. Datang fuduna illa bisultan ay bila ilm. Walhasil kalau kita ngerti Al-Quran nggak kaget dengan kemajuan-kemajuan ini. Banyaknya hoax, adu domba, fitnah melalui medsos, nggak kaget. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim manna'in nathim utullim ba'da dzalika zanim. Sudah di Quran disebut itu, disinggung. Itulah ayat Quran. Nah, ayatu haqqin minar rahman dari Allah, muhdatsatun, anyar, tapi qadimatun, qadim. Ayo piye artinya piye niku? Qur'ane sawniki Qur'an anyar, dicetak di Jakarta, dicetak di Saudi, kertasnya dibikin oleh manusia, tintanya dibikin oleh manusia, berarti hadis muhdatsah. Tapi Quran sebagai sifatul kalam, sifatnya Allah, qadim. Paham mboten? Rada angel ya. Aduh. Rakne angel rakne iki. Qur'ane hadis mushaf sing cekel ning kulon Quran niku hadis anyar wong dicetakne manusia. Tapi Quran sebagai sifatnya Allah qadim, ayatu haqqin minar rahman muhdatsatun qadifatul mausuf, sifatul mausuf bil qidami. Nah, itulah Al-Quran. Al-Quran damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin nabiyyin. Quran selalu berada bersama kita sampai hari kiamat. Maka Quran bisa melebihi mukjizat para nabi dan dibaca tidak pernah bosan. Lagi untung, nelayannya untung, luriwah ke untung lah ya. Maca Quran pas, kematian maca Quran pas, nelayannya luriwah ke rugi maca Quran ya pas, syukuran maca Quran pas. Orang meninggal bacakan Yasin pas. Walhasil Al-Quran dibaca untuk apa saja pas, dalam keadaan suka maupun duka. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu al iktsari bis-sa'am.
qarrat biha ainu qariha. Orang yang biasa rajin baca Quran hatinya tenang, hatinya tenang, insya Allah pasti hatinya tenang. Terutama maca surat Kahfi bengi Jum'ah, insya Allah hatinya tenang. Khasiatnya niku antara lain intatlu khifatan harina nari ladha atfa'ta naradha min warda syabibi. Ketika Anda membaca Quran karena takut pada neraka, itu artinya Anda lagi mateni nyirep ke neraka. Jadi kalau kita baca Quran itu artinya lagi nyirep, memadamkan api neraka. Oleh karena itu sekali lagi pesantren harus diwajibkan santrinya pandai baca Quran dengan mujawwadah. Lan panjenengan Bapak Ibu yang sudah tua, kalau ada di antara kita belum bisa baca Quran, ayo belajar mumpung masih urip. Nggih mboten Bu, nggih mboten, monggo belajar ngaji Quran sing bener. Wis belum kudu akeh-akeh lah, tiap hari setengah halaman wis, terutama juz amma dulu, juz 30, aja isin, aja minder, aja cilik hati. Wis tua durung bisa maca Quran, aja cilik hati, ayo belajar. Insyaallah bakal uripe tenang, atine tenang, dan neraka mboten doyan karo panjenengan. Bakalan neraka ladha ora doyan karo sampean. Paham mboten? Oh. Kalau sudah baca Quran dengan baik, wa yuzakkihim, Kanjeng Nabi membangun masyarakat Arab, dibangun karakternya. Manusia itu punya hawa nafsu. Punya apa Bu? Hawa nafsu ada dua, nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah ya kula barang kula nggih gak ada. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi pemimpin, saya harus jadi ketua PBNU. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi presiden, saya harus jadi kepala, ketua, pemimpin, imam, moh nangguri moh nangguri, moh di bawah, di depan. Namanya datang dari nafsu ghadab. Paham betul Pak? Paham betul? Tapi dengarkan, tapi kalau niatnya baik, saya mau jadi, niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia, ibtigha amardhatillah, niatnya pada mengabdi, cara kampanyenya, cara meraih kemenangan benar, tidak melanggar aturan, tujuannya lillahi ta'ala, maka nafsu ghadabiyahnya ganti arane, namanya ganti, bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah. Apa? Ayo kita yang ada di sini harus himmah yang besar, harus menang. Itu loh, orang Islam itu harus gitu. Kanjeng Nabi himmahnya besar Pak. Kanjeng Nabi itu loh orang himmahnya besar, saya harus menang. Kanjeng Nabi gitu. Walau Kanjeng Nabi model jenengan sebangsa menangan ngelempeng gitu, ngelempeng. Kanjeng Nabi, Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Saya harus menang, dzuhimamin, gak mau kalah. Begitulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Wali Songo, Ki Hashim, orang himanya besar. NU harus unggul, harus semua Indonesia jadi NU.
Itu cita-citanya Hasyim Asy'ari. Maka mari kita harus punya himmah yang tinggi. Paham betul, paham betul? Ayo bareng-bareng muni. Kita harus menang. Ayo. Kita harus menang. Nggak boleh kalah. Harus menjadi pemain, jangan penonton. Harus di tengah, jangan di pinggir. Harus berperan, jangan diperankan. Ayo, wong NU harus begitu ah. Terutama yang muda-muda ini, terutama yang muda-muda. Harus meraih kemenangan. Gitu loh. Bupati harus NU. Lama-lama presiden harus NU. Jadi nafsu ghadabiyah dengan niat benar, cara benar, tujuan mulia namanya himmah. Kanjeng Nabi pernah diancam, mau diapakan lah. Akhirnya pamannya Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, nasihatnya ke Kanjeng Nabi, Muhammad, udahlah berhenti dulu lah, istirahat dulu dakwahnya lah. Aku khawatir ente dibunuh. Berhenti dulu deh dakwahnya. Apa jawab Kanjeng Nabi? Walaupun sampai diomongin yang pamannya, nggih pun nggih, kita leren dhisik lah. Wedi. Kanjeng Nabi kan mboten ngoten jawabe. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, saya suruh berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Kanjeng Nabi itu. Jenengan ngoten mboten? Ya orang jawab ya Masya Allah. Jenengan mau ngoten mboten? NU harus menang, gitu loh. Apapun terjadi, namanya himmah, namanya himmah. Si nomor kali nafsu syahwatiyah. Kenapa? Saya harus kaya, rumahnya banyak, duitnya banyak, mobil banyak, kapal banyak, perusahaan banyak. Apalagi yang banyak, apalagi? Ya alhamdulillah paham. Boten ini pun saya ngomong ini sanes kulo sanes. Pokoknya saya ingin hidup senang, makan enak, pergi-pergi enak, rumahnya enak. Itu namanya nafsu syahwatiyah namanya. Bojo cantik, satu tapi cantik, satu tapi rasa empat lah. Nama nafsu syahwatiyah namanya. Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar, cara lulu dunia ini, lulu hartanya benar, tujuannya ibtigha mardhatillah, mencari doa Allah, maka nafsu syahwatiyahnya tadi ganti namanya. Apa namanya? Azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, kebesaran, kemuliaan, makarim, keagungan harus diraih dengan azimah. Ayo muni bareng. Saya harus kaya. Ayo. Awas nih orang kaya, awas. Sayyidina Utsman, Bu, Sayyidina Utsman pernah suatu ketika dagangannya teka sing Syam,
gandum dibawa oleh atau dengan 700 onta, lamun zaman kini ya 700 cikar lah, gandum dibawa 700 onta masuk kota Madinah. Wong Yahudi sudah nunggu. Saya beli Utsman, saya kasih untung 100%, enggak. 200%, enggak. 300%, ora. Terus piron jalur untungnya? Akan saya sodakohkan. Waktu itu masih lagi paceklik waktu itu. Akan saya sedekahkan. Sugi mboten yang berarti. Sugi mboten. Sedekah 700 onta gandum sing digowo nang 700 onta. Sugi mboten? Jenengan piron sedekah? Pirang atus? 700 rupiah? 700 sewu? Sahabat sugi roman. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kebunnya banyak, pekarangannya pertanian, sapi, onta, kambing banyak. Pernah suatu ketika akan disodakokan semua. Kanjeng Nabi ngelarang, jangan semuanya Sa'ad, kamu punya ahli waris, punya anak istri, punya tinggalan harus ditinggalin. Sepertiga saja, wathulutsu minka katsir, sepertiga hartamu itu sudah banyak. Jadi misalkan ana wong duwe duit 3 triliun, disedekahkan 1 triliun, kata dereng barang sampean 300.000, ya Allah, disedekahkan 100. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mireng nama niku, mireng dengar nama itu? Sultanul Arifin, Qutbun min Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub. Abil Hasan Syadili, Ar-Rifai, Qadir Jailani, Asy-Syadili, itu namanya wali kutub sekawan itu. Suatu wong Baghdad, Abdul Qadir Jailani yang Baghdad, Irak. Suatu ketika ziarah teng Imam Syafi'i, kuburannya Imam Syafi'i, datang Mesir, ngulon mana pun ziarah kubur Imam Syafi'i, melihat penduduk sekitar situ, sekitar kuburan Syafi'i, namanya daerah Fustot, namanya Fustot, penduduknya miskin-miskin, melarat-melarat. Abdul Qadir Jailani cepat beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang Pak, masih wonten tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sampai sekarang masih wonten tulisannya, pelang gede. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali sugih loman. Jenengan wali duduk, jawab, jenengan wali duduk, sugih ora, loman boten. Alah, segopo wis langka gunane blas. Wali dudu sugih ora, loman ora. Terus apa maksudnya? Faedah urip apa faedah iku? Syekh Abil Hasan Asy-Syadili yang punya Tariqat Syadili, yang punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, Hizb Hasbunallah wa ni'mal wakil. Santrinya, pengikutnya 6.000 dijamin uripe Pak. Orang kualik, nek kita kualik kan santri jamin kiai ini. Nah, Imam Syadilinya yang menanggung kehidupannya pengikutnya. Beliau orang lahir di Tunis, wafat di Mesir, Kometro. Beliau muridnya Imam atau Syekh Abdus Salam bin Mashish yang kuburannya di Titwan, Maroko. Abdul Salam bin Mashish muridnya Syekh Syuaib Abu Madan Al-Ghauth yang kuburan di Wahran Al-Jazair. Alhamdulillah kalau mau ziarah semua itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani sugih, Abdul Hasan Syadili sugih. Syekh Syadili itu tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal. Dormil semeter 13 juta, sepatu Hermes 45 juta, pulpen Montblanc 13 juta,
kacamata Cartier, wah semua larang-larang lah. Ikat pinggangnya mawon ketimangnya Hermes niku 14 juta. Lah sampean lengawang ini Bon 9 5 juta sebotol, atau Joe Malone. Kalau Joe Malone England, kalau Bon 9 Amerika. Misalkan kan misi kalah. Tasnya Gucci, atau minimal Prada tasnya itu. Dia anak sing 75 juta lah anak tas niku. Nah suatu ketika ada orang tanya, nih saya studi duduk karangan kulo nih anak kitab iki. Syekh, panjenengan waliullah, bahkan wali kutub. Lah terus kenapa? Aku pakaiannya kok mentereng, mewah, keren. Sedangkan kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Sandale lili, sarung kecap gajah duduk, bajunya kokorong wulan durung ganti, kopi ireng ora, coklat ora, ireng campur coklat, minyak wanginya misik. Tas itu tas paling murah itu sih paling sedingan ecolak atau delsi ini kurang juta dulu. Kiai itu tasnya dudukun ning pojok tulisan musyawarah majelis ulama. Ya Allah. Jawab Syekh Abil Hasan Asyadili, nah libasi yakul, pakaianku bisa ngomong, pakaianku bisa ngomongnya piye? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Itu loh kalau pakaiannya mewah itu. Tapi kalau pakaian nyemprul itu pakaian ngomongnya nih, ayuhan nas ana fakir farhamuni. Masyarakat, aku kiai melarat. Walhasil kita harus kaya. Orang NU harus di Indonesia ini kekayaan luar biasa. Tambang, emas, minyak, gas, besi, maning, boksit, nikel, batu bara. Hanya dimonopoli oleh 9 orang. Saya lihat orang kaya 50 Indonesia itu nomor siji Budi Hartono sing duwe rokok jarum 40 loro miliar dolar duitnya, sing sak miliar dolar 14 triliun rupiah itu ngedewek pirawis. Nomor loro Sinarmas 38 miliar dolar. Terus nomor 6 Khairul Tanjung, wong Islam, Khairul Tanjung sing duwe Bank Mega. Nomor 40 Bayu sing duwe taksi Bluebird, wong Islam. 42 Haji Rosid Kalimantan Tengah. Lainnya tuh dudung Islam liane. Tegoleti langkah sing aran Dulkipli. Madrai Solikin langka. Jumadi alah Islam. Padahal kekayaan kita ini luar biasa. Mari kita sayangi negara kita ini. Kekayaan dari Allah itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Kalau nanti dihabisin oleh orang sekarang, anak cucu nggak keduman tambang, paling keduman iwak anak terus iwak tak. Gusti Allah gawe iwak terus lah. Tapi timah, nikel, batu bara habis kalau terus-terusan, anak cucu kita nggak kebagian. Dinikmati oleh sekelompok orang kaya di Jakarta. Ya nggak usah saya sebut namanya lah, kulatan dewa karena lah. Paham boten? Jadi ekonomi berkembang 5,5%. Sing berkembang siapa? Sing berkembang dulu siapa? Dulu Kipli anggere melarat. Dulkahar
Jumadi solikin ala madrais agar melarat berkembang 7%, yang berkembang konglomerat. Maka yang kita harapkan di Indonesia ini bukan hanya pertumbuhan tapi pemerataan. Konglomerat nyangking pengusaha kelas menengah nyangking pengusaha kelas kecil memelihara buruh atau karyawan masyarakat rendah. Itu baru beres, paham betul? Ini tidak sama sekali, semua dimonopoli dewek, sugi dewek lah. Kita semua melarat miskin, nah, tetap miskin. Monggo, mari kita harus kaya, ya. Itu namanya azimah. Apa namanya? Nah, setelah karakter terbentuk, wa yu'allimuhumul kitab, baru mencari ilmu pengetahuan, skill, keahlian. Ilmu itu setelah karakter, ilmu itu akhlak dibangun dulu, baru ilmu. Kalau ilmu dulu pinter, akhlaknya jurung beres, ya sekarang ini manjing ASN kudu karo duit, manjing sekolah kudu karo duit, lapor polisi kudu karo duit, ning jaksa kudu karo, ning hakim kudu karo duit, golek pengacara kudu karo duit. Sing ana beli sing beli nganggo duit ya, ana beli ya. Pengen jadi DPR kudu karo, pengen jadi ketua cabang NU kudu karo duit. Apa menjadi bupati, apa maning, wali kota. Nah, apa yang tidak ada? Yang tidak ada akhlak. Kanjeng Nabi itu, para nabi, para rasul, terutama kanjeng Nabi, sifat wajibnya anak pira sifat wajibnya kanjeng Nabi, para rasul, para nabi 4. Nomor 1 sidik, jujur. Kusing wajib jujur dudu mung kanjeng Nabi mawon, sampeyan umatnya, kita umatnya juga wajib jujur. Waktu itu kanjeng Nabi kudu jujur, yang tahu umatnya orang wajib. Kenapa minyak goreng langka? Tidak ada. Kenapa barang-barang naik? Kenapa ada monopoli ekonomi? Karena tidak ada sifat sidik. Kenapa hakim sering membolak-balikan hukum, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah? Karena tidak sidik. Kenapa pejabat korupsi? Karena tidak sidik. Ditemukan Nabi mawon kudu sifat sidik. Kita juga harus punya sifat sidik. Coba ayo kita bangun kejujuran. Pejabatnya jujur, polisinya jujur, hakimnya jujur, pengacara jujur, kiai jujur, ustadz jujur, DPRD-nya jujur. Ayo. Semua kehancuran, kerusakan tatanan ekonomi di Indonesia ini karena tidak sidik. Paham betul? Wong sing duwe sifat sidik Pak bakal ngiringan Gusti Allah fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Engko ni swargan duduk lungguh kursi, arane kursi sidik ngiringan Gusti Allah. Pejabat sing jujur, polisi jujur, hakim jujur bakal di tempat ngiringannya Allah. Maq'adi sidqin, kursi arane sidik karane inda malikin muqtadir, di sini Allah yang maha kuasa. Monggo kita belajar sidik, belajar jujur. Suami jujur pada istri, istri jujur pada suami, anak jujur pada orang tua jujur pada anak, ketua jujur pada anggota, anggota jujur pada ketua. Ngoten nggih? Dimulai nggih? Nah, namanya sifat sidik. Akhlak paling penting. Nomor loro apa? Nomor loro apa sifat kanjeng Nabi apa? Amanah, bertanggung jawab, responsibility. Kita harus punya tanggung jawab.
Jangan lari dari tanggung jawab. Seorang ketua, pemimpin, bupati, wali kota harus punya sifat amanah, bisa dipercaya dan tanggung jawab, dan kepercayaan itu konsisten. Qul amantu billah tsumma istaqim. Bagaimana caranya amanah? Istiqomah. Itu cara membentuk amanah. Nomor 3, tabligh, menyampaikan apa adanya. Kanjeng Nabi niku diseneni, dimarahi karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi lagi ngomong karo Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar, ada picek arane Ibnu Ummi Maktum, gramang-gramang melu nimbrung. Pahaman. Kanjeng lagi ngadepi wong gede-gede, Abu Jahal, CS lah, Al-Bakhtari, Abu Sufyan. Ada picek gramang-gramang melu nimbrung, malah takon-takon. Kanjeng melu takon. Kanjeng Nabi mboten karepe, mboten kersane lah. Kanjeng Nabi mukanya merengut, wajahnya melengos. Kanjeng Nabi niku ketekan wong picek iku mukanya merengut, wajahnya melengos, gak berkenan kedatangan orang picek itu. Quran Allah langsung menegur Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad mukanya merengut, abasa wa tawalla, mukanya melengos, berpaling ketika kedatangan orang picek. Pun disini kan surat Abasa oleh Kanjeng Nabi disiarkan. Coba malam panjenengan diseneni nang pimpinan disebarkan, berarti kira-kira ayo komandan atau pimpinan kirim surat yang sampean isinya neni marah, dibacakan enggak sama orang banyak? Yang enggak, disimpan. Kanjeng Nabi punya sifat amanah, turun wahyu yang isinya nyeneni, isinya negor. Gusti Allah negor Kanjeng Nabi, dibacakan sampai saiki, dibaca sampai saniki, sampai nih moco Muhammad merengut, Muhammad melengos, sampai sekian ki. Setiap sampean maca abasatollah itu artinya Muhammad merengut, Muhammad melengos. Ketika wong picek teka di Quran, amanah namanya. Jenengan gak ada sifat amanah mboten. Seorang jawab bismillah. Yang terakhir, fatonah, cerdas. Bukan hanya Kanjeng Nabi yang harus cerdas, umatnya harus cerdas. Kenapa kita ketinggalan dari orang lain? Karena kita tidak cerdas. Kenapa Barat maju, Cina maju, RT maju, Rusia maju, Amerika maju teknologinya, mereka cerdas, kita tidak. YouTube, Google, medsos dikuasai mereka, yang bikin mereka, konten yang ngisi mereka. Kita cuma memakai, menggunakan, kita pengguna. Tapi Cina sudah bikin apa namanya? Adobe. Di Cina tidak ada Google, tidak ada YouTube, punya sendiri satelitnya. Maju Cina ini sudah ngejar ketinggalan. Nah, Indonesia dereng saged ngejar ngoten niku. Panjenengan mboten cerdas, ya Allah. Sarapannya ikan asin sing diarep cerdas. Semayi, alah ngerti semayi ngerti ya? Paru dan kelapa wis dijukut patine masih dipangan dengan anaknya sampean. Alah alamat orang cerdas anaknya bakal ya. Kelapa wis dijukut sarinya masih dipangan. Dari mecin, dari uya, dari sabrang, pakanan yang anak cuma cerdas us bocah emang. Bidi Semayi, anaknya namanya Ibnu Semayi. Fatonah harus cerdas, tidak boleh ketinggalan. Orang NU harus clever, syukur jenius,
harus cerdas. Ngoten nggih? On. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kanjeng Nabi ngajari umat Islam, para sahabat, di samping ilmu, akhlak, hikmah. Hikmah itu ngolah hati, memanage kalbu. Hikmah itu nurun mubashir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Cahaya direct langsung dari Allah yang diberi kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Hikmah tidak ada di bangku sekolah, tidak ada di bukunya. Ya ada di buku ada, tapi tidak pasti kalau baca buku terus dapat hikmah. Ibunya ada bukunya, buku tasawuf ada. Ya, orang baca buku tasawuf langsung dari sufi ya tidak. Membutuhkan riyadhah qalbiyah, riyadhah ruhaniyah, membutuhkan musyrif, pembimbing, mursyid, pembimbing. Monggo orang NU di samping cerdas, berilmu, berakhlak, bisa baca Quran dengan baik, juga mempunyai ashabul hikmah. Ngoten nggih? Bijak. Orang punya hikmah gak bakal kepleset, gak bakal salah, nilalah bener terus. Itu orang punya hikmah itu. Apalagi jadi ketua PBNU, abot pak 10 tahun. Kalau nggak waspada, kalau nggak jebakan-jebakan politik, jebakan-jebakan korupsi, iming-iming banyak. Kalau nggak hati-hati, kalau nggak waspada, ya sidik-sidik, ya belajar hikmah lah, kita bisa terjebak. Nggak cukup hanya ilmu. Jadi ketua PBNU itu nggak cukup dengan ilmu, hanya cerdas saja nggak cukup, harus hatinya juga cerdas. Nurun yaktifullah. Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amir Mukminin, dulu sebelum Islam, kalau sungai Nil airnya surut, pertanda minta tumbal. Tumbalnya perempuan cantik, gadis cantik, dipakai hiasan lengkap, gelang kalung, dibuang ke sungai, nanti airnya datang. Sebelum Islam. Nah sekarang sungai ini lagi surut, gimana Sayyidina Umar? Ayo gimana Amirul Mukminin? Ini air sungai ini lagi sat, gimana coba? Sayyidina Umar ambil kertas nulis, wahai saudara sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir air ingin tumbal gadis cantik, nggak usah ngalir, saya nggak butuh kamu. Dibawa ya sana ya ke Mesir ya, dilempar ke sungai ya. Suratnya Sayyidina Umar gaun yang Mesir dilempar ke sungai, teka banyunya sampai sekarang. Itu namanya hikmah yang luar biasa. Panjenengan nggak ada ngoten-ngoten, nggak ada ngoten-ngoten. Orang Jawa masya Allah, nggak ada ngoten-ngoten. Ya Allah. Gus Dur suatu ketika jogging, sausi dari presiden lah, atau sebelum jadi presiden dulu, lagi sakit, habis operasi, ya di kamar ada saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, terus Menteri Koperasi Cakrawardaya. Kita pelan-pelan ngomong limo, Gus Dur lagi istirahat, tiba-tiba duduk langsung ngendikan, mengko aku jadi presiden. Ini kita orang lima kaget, ini Gus Dur udah konslet ini, konslet. Masih Baharto benar jadi presiden. Suatu ketika saya orang jadi presiden, jalan-jalan gerak pagi, mampir tenggiri kula nyuwun air putih, nyuwun diwacakan kitab Ihya bab sabar, bab tawakal. Baru sedikit saya baca sudah ngorok, lali neng kursi. Habis olahraga saya buka AC, lali 20 menit tidur Gus Dur. Bangun ngendikan ngeten,
mengko sampeyan nek wis umur 56 jadi ketua umum PBNU. Pas Pak, kula ning Makassar tahun 2010 umur kula 56. Ngoten niku saking pundi niku ngoten niku. Saking pundi ngoten niku. Niku nurun mubasyir yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Paham mboten? Sepak bola kula Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Tenggirana Gus Dur nonton TV. Gus Dur kan mboten ya nyun sewu kan mboten kelihatan, tapi mendengarkan Prancis lawan Spanyol. Gus Dur tiba-tiba komentar, Prancis menang 1-0 ini. Bener, Prancis menang 1-0. Ngoten niku sing pundi ngoten niku. Saking nurun mubasyir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Para wali songo ashabul hikmah, para ulama-ulama ashabul hikmah, Kiai Mahrus Ali terkenal ashabul hikmah, Kiai Marzuki Lirboyo terkenal sahibul hikmah. Nah kiai itu sempurnanya dua hikmah, bukan hanya punya ilmu, di samping alim punya ilmu juga harus hakim, harus punya hikmah. Paling Pak Hakim namanya hakim sudah. Sahibul hikmah, masya Allah. Kita kehabisan kiai yang memiliki hikmah. Sudah habis kiai-kiai yang punya hikmah. Sebenarnya harus ada yang menggantikan. Yang gantinya salah TV. Dulu belum ada TV. Jam sanga wis turu, terus jam loro tani. Tekan subuh. Lalu sekian dalam TV tekan jam 12. Ya TV-nya benar, berita lah, berita, analisis kan berfaedah sih. Tapi melek bengi, sahar. Itu caranya orang barat merusak kita. Dulu waktu saya kecil belum ada TV. Atau nggak punya TV lah. Ada, bapak saya nggak punya. Jam 9 tidur. Jam 2, jam 3 bangun. Ngapalan pelajaran cepet. Lembosana TV. Sulit ngapalkan pelajaran. Ditambah maning lebih maju lagi. HP digital. Dulu saya nonton bioskop harus ke Cirebon, dari Kempek ke Cirebon 20 kilo. Numpak mobil dingin lah. Duit entong, waktu ya suwe. Teka-teka dimarahi oleh orang tua. Sedikit pengen nonton apa sob? Pengen nonton apa sob? Di HP ada semua. Paling kalau gelombangnya Netflix itu saya film KBU. Gulatan deak ning HP. Ya HP Google ada baiknya. Baiknya ada. Semua kitab ada di Google. Semua orang terkenal ada di Google. Nama saya ada Pak. Mau jangan bocor, cari Said Agil. Ada di Google. Saya lahir tahun sekian, dari mana aslinya, anaknya berapa, istrinya siapa, apa riwayat pendidikan, riwayat organisasi, ada Pak di Google. Disertasi saya ada di Google. Sapi, Nasulan, Takir, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ada semua. Burda ada semua. Sampai disertasi dia pulau ada di Google. Ya Allah, luar biasa Google ini, luar biasa. Tapi mafsadai madrote yo kathah juga kalau tidak terarah. Oleh karena itu pesantren bagaikan Siti Asiyah yang memelihara Nabi Musa. Musa cilik sampai tekan dewasa, hidup di tengah-tengah istana, isinya kesyirikan, kekufuran, kemungkarotan, kemaksiatan. Istana Fir'aun kan nggih, boten nggih. Musa dipelihara oleh Siti Asiyah. Ning tengah-tengah istana sing isinya kufur, musyrik, maksiat, mungkarot. Tapi karena Musa dididik oleh imra'atun shalihatun abidatun, Musa tidak jadi musyrik. Musa tidak jadi preman atau jadi kurang ajar. Musa malah jadi nabi dan Rasulullah. Ya Allah. Begitu pula pesantren. Silakan di luar tawuran, silakan di luar narkoba, silakan di luar hura-hura,
euforia, pesta-pesta fora di dalam pesantren. Insya Allah, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini jawab kalau dangdutan. Paham betul, paham betul, paham betul. Ayo jenengan anaknya pengen dangdutan atau pengen yasinan? Temenan, pondok nang pesantren, pondok nang, mondok nang anak ngati-hati. Sing wis jelas bae lah, sing wis jelas, Lirboyo, Ploso, Tebu Ireng, Kempek, Babakan, Buntet, wis jelas wis. Aja lu sing aneh-aneh. Az-Zaitun, wah sana aneh Bu. Mireng mboten nami Zaitun di Indramayu. Al-Fitrah, An-Nida, Ali bin Abi Thalib, Bukhari Muslim di Karanganyar. Alah itu Wahabi kabeh ku. Sing wis jelas mondokna anak jelas lah. Wis jelas Lirboyo, Ploso, Tebu Ireng, Denanyar, Tambak Beras, Sarang, Lasem, Tegalrejo, Kempek, Buntet, Babakan, Arjawinangun. Wis jelas, wis jelas. Syaratnya jelas. Ngoten nggih? Mondok nang pondok sing aneh-aneh teka wis sampean ngongkosi duit entong akeh, teka malah dimusuhi sampean. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur musyrik, tawassul musyrik. Eman-eman duitnya sampean ngongkosi setiap bulan pirang ngirimane ku, ngirimi pirang anak sampean boso balik. Ya Allah, nyala-nyala nang perilaku ulama, perilaku masyayikh, bid'ah, musyrik, dolal. Eman-eman betul itu. Monggo panjenengan mondok nang anak sing wis jelas mawon, sing wis genah pondoke. Jangan cari yang aneh-aneh. Ngoten nggih. Nah, mudah-mudahan fi aunillah wa riayatih ala barakatillah. Hadirin saya hormati, cekap semanten mawon, muga-muga wonten manfaatipun apa yang saya sampaikan. Nyuwun pangapunten kalau saya bicara ada yang kasar atau menyakiti, lan kula nyuwun ndongakaken husnul khotimah. Kula wis tua, wis wareg urip, wis wareg urip. Panluru apa maneh wis wareg wis. Jadi ketua PB 10 tahun, wis wareg wis lah. Jadi anggota MPR pernah ganti Gus Dur. Gus Dur dari presiden, yang ganti MPR-nya saya. Jadi Komnas HAM pernah, anggota Komnas HAM. Dari tim pencari fakta kerusuhan Mei, kerusuhan Banyuwangi sudah. Kalau wareg lah, pengalaman wareg. Sing ora jadi menteri men, mboten ate jadi menteri. Arep apa maning lah, mudah-mudahan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil qutwa farju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tulal ghaib wa husnul khatim wa tasqal ghamam bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum birahmatika nastaghith aghithna aghithal muslimin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa iyyahum minal maharim wal fitan wa antaj'alna wa iyyahum min ibadikas sholihin. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'azzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazzikal asna wa isyraqin nuri wajhikal ajalil ajla wa bifadlikal karim wa judikal 'amim wa bikalimatika tammati allati la yujawizuhunna baru wala fajir. Ya akramin ya hasib ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nashkuruka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas. Ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ba'dina tahajjamunana am ila a'dil malak umurana illam yakun bighadabun 'alaina fala nubali ghaira anna 'afiyatuka awsa'u lana
na'udzu binuri wajhika alladhi ashraqal dhulumat wa asla 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk lakal 'utba hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa ibaduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabuluka bi ni'matika 'alaina wa dhunubina faghfir lana fa inna dhunuba illa anta. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmina bil khair wal yatalattaf wa la yash'uranna bikum ahada. Inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakumut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.